Mau antar ke kamar? Tentu. Wanita sialan. Dia merusak segalanya. Sumpah akan kutunjukkan dirimu yang sebenarnya. Ya ampun. Pak, kau tidak apa-apa. Iya. Hei gadis kampung, kau bisa dihukum jika menolong pecandu itu. Masa bodoh dia butuh bantuan. Kau tidak apa-apa? Iya. Terima kasih, Nak. Siapa namamu? Alisa Kartika. Alisa. Kau punya pacar? Kau tahu, cucuku juga lajang. Mungkin kalian bisa berkencan kapan-kapan. Oh. Kakek serius? Katanya kakek kena serangan panas sudah sembuh. Ya, Alisa yang menolong kakek. Kau bisa balas budi dengan menikahi dia. Tidak kusangka hari pertamaku di Metra Raya diisi dengan menikahi pria yang baru kukenal 30 menit terakhir. Aku hanya akan menemui menantu baptisku. Kurasa aku tidak perlu pengawal. Nyonya Karisma, Anda orang berharga di grup Karisma. Keselamatan Anda adalah tugas kami. Itu sebabnya aku tidak memakai pakaian bermerek atau perhiasan mewah. Tidak perlu ikut, cukup jemput aku nanti. Bu Karisma akan segera tiba. Jangan lengah, berikan kesan yang baik. Ibu Baptis Alif, Ratu Distrik Timur Raya, akan datang kemari. Masa bodoh jika Alif tidak suka padaku. Jika aku bisa merebut hati Ibu Baptisnya, aku akan segera jadi Nyonya Budiman. Oh, aduh, maaf, kau tidak apa-apa? Nenek tua, siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa katamu? Kau yakin tidak tersesat, Nek? Ini kantor beromset triliunan rupiah, bukan tempat jual cookies dan cupcake. Hei, kalian sudah gila. Teganya kalian mengasah orang tua seperti ini. Biar ku tebak. Wanita tua yang bau ini keluargamu, Alisa? Alisa, itu nama menantu baptisku. Silakan duduk. Gadis baik. Apa? Semua orang kampung suka berlagak pahlawan. Cepat bawa wanita tua ini keluar. Tempat ini khusus pebisnis kelas atas. CEO kami akan segera tiba. Tunggu sampai dia lihat wanita tua lusuh mengotori kantor kami. Dia hanya butuh istirahat. Kau merasa lebih baik dariku? Seharusnya kau malu dengan cara memperlakukan orang tua. Beraninya kau melawanku. Baiklah, kau dipecat. Manajer rendahan sepertimu tidak berhak membuat keputusan seperti itu. Jangan ikut campur, nenek tua. Kau dipecat. Pergilah. Grup Budiman berkomitmen membantu kelompok rentan. Jika harus memilih, seharusnya kau yang dipecat. Belinda adalah pewaris keluarga Hardian. Dia dan Alif adalah jodoh. Siapa kau? Satpam, bawa nenek tua dan petugas kebersihan ini pergi dari hadapanku. Menjauh dariku. Tenang, Alisa. Hanya orang bodoh yang berani mengusirku. Situasi akan makin seru saat Alif datang nanti. Nenek tua, mentang-mentang tua, kau berani memanggil nama depan Pak Budiman. Kurang ajar. Ini bukan kampungmu. Ini Metra Raya. Satpam, Pak Budiman tidak akan diam. masih melawan. Mungkin kau baru paham jika disiksa. Ada keributan apa ini? Alif, Lepaskan mereka, sekarang. Pergi. Kau tidak apa-apa? Jenny, kau tidak apa-apa? Iya. Anda Ibu Karisma? Saya minta maaf. Ini semua salah saya. Ini salah paham. Minta maaf pada Alisa. Sekarang. Maaf. Itu caramu meminta maaf. Jenny, sudahlah. Biar aku urus. Tidak. Mereka mengganggu Alisa karena dia berusaha membantuku. Lalu mereka mencoba memecat dia. Memecat? Ada kekeliruan kecil saat Bu Karisma tiba, tapi Alisa juga main kasar. Untung saja, jika tidak aku akan lebih tersiksa. Sekar benar. Alisa memperkeruh suasana. Dia mendorong pengawasnya. Memangnya dia siapa?
Para istri sosialita dari Mandara hidup tidak seperti acara realitas. Kalian perlu disadarkan. Kalian tidak punya kuasa untuk memecat dia. Alif, dia hanya petugas kebersihan dari desa. Kenapa kau membelanya mati-matian? Karena dia adalah... Pak Budiman, saya membantu ibu baptis Anda tanpa mengharapkan imbalan. Maaf sudah buat keributan. Aku tidak mau melihat wajahnya lagi selamanya. Ayo. Alif, aku tidak tahu. Pakaiannya sangat biasa. Jadi aku tidak tahu. Aku tidak mau dengar. Pak Budiman, cincin pesanan Anda sudah datang. Terima kasih. Wow, cantik sekali. Itu pasti untuk Nona Hardian. Sudah kuduga. Dia masih suka padaku. Alif, kau menikahi seorang malaikat. Kau harus menjaga dia. Pasti. Tunggu. Alisa, kau menghindariku? Tidak. Baguslah, karena aku punya sesuatu untukmu. Kau suka? Aku... Ulurkan tanganmu. Tidak. Aku tidak bisa pakai ini. Ini terlalu mencolok. Tidak bisa aku pakai di kantor. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Aku menyiapkan sesuatu. Sebuah kalung. Tidak ada yang perlu tahu sebelum kau siap. Sekarang kau bisa menyembunyikan. Jadi tidak ada yang bisa lihat. Alif, kalian sedang apa? Oh, leherku sakit dan Pak Budiman membantu memasangkan tanda pengenalku. Aku tahu niatmu, Alisa. Kau kira bisa menggoda Alif? Jangan harap. Wah, lihat ini. Ada yang berhasil keluar dari pedesaan. Bawah? Apa urusannya denganmu? Wow. Terakhir kali kita ketemu saat masih sekolah. Saat ini aku bekerja dengan Nyonya Karisma. Siapa bosmu? Pak pembersih? Jangan ganggu aku. Kau benci Alisa? Aku juga. Jalang itu berpikir bisa jual diri demi promosi. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Gagalkan usahanya. Jika berhasil, uang 1 miliar ini milikmu. Apa maumu? Alisa, saat kau di sekolah, kau perancang busana paling berbakat. Kau bahkan mengikuti kompetisi ternama. Tapi sekarang kau mengepel lantai? Diam. Oh, tunggu dulu. Aku baru ingat. Kau didiskualifikasi karena mendekati para juri. Saat kabarnya tersebar, kau kabur ke sini seperti pengecut. Ternyata kau menyuap para juri dan menjebakku. Oh, benarkah? Apa kau punya bukti? Pantas saja dia selalu mendekati bos. Dia berusaha menidurinya demi dapat promosi. Tidak. Aku sudah menikah. Orang melarat mana yang mau nikahi kamu? Jika benar sudah menikah, tunjukkan cincinnya. Hobimu berbohong ya, hah? Kau sedang apa? Hei, tenang. Santai saja. Aku hanya mau lihat cincin nikahmu. Kalau benar ada, mana cincinnya? Jangan sentuh aku. Kau memukulku? Kau akan menyesal. Ada orang yang mau menikahi dia? Mungkin dia pria miskin dari pasar loak. Alisa, apa cincin ini milikmu? Itu pemberian suamiku.
Itu tidak mungkin. Itu cincin pesanan khusus yang dipesan Pak Budiman. Apa kau yakin? Cincin itu dibuat khusus oleh desainer ternama untuk Pak Budiman. Harganya lebih dari 150 miliar rupiah. Hanya ada satu di dunia. Alisa, bagaimana bisa cincin itu ada padamu? Sudah jelas itu cincin untuk Belinda. Ini milikku. Kau yakin? Masa Pak Budiman mau dengan wanita murahan? Cincin semahal itu, pasti dia dapat dengan mencuri. Aku tidak mencuri apa-apa. Petugas kebersihan sekaligus maling bermimpi menjadi Nyonya Budiman. Menyedihkan. Kau menggoda Alif dan mencuri cincinku. Ini akibatnya. Pak Budiman tidak akan tinggal diam. Dia akan berterima kasih karena aku menangkap maling. Cincinku. Kau merusaknya? Ayo laporkan dia kepada Pak Budiman. Lepaskan aku. Ada apa ini? Ada apa ini? Beraninya kau menyentuh dia? Tunggu dulu, Pak Budiman. Alisa mencuri cincin Anda dan mengaku cincin itu pemberian suaminya. Tapi tenang, saya sudah memberinya pelajaran. Kurasa aku berutang terima kasih ya. Tidak perlu. Saya merasa terhormat dapat melayani Anda. Nyalimu besar juga. Pak, Alisa ini dikeluarkan dari kampus karena ketidaksenonohan. Kini dia mencuri cincin Anda dan bermimpi menjadi istri Anda? Alisa, kau tidak lihat betapa kesalnya Pak Budiman? Sebaiknya kau segera berlutut sekarang dan memohon ampun karena kau telah menipu. Aku yang memberinya cincin itu. Aku yang memberinya cincin itu. Dan dia adalah... Pak Budiman memberiku cincin itu sebagai ucapan terima kasih karena aku menyelamatkan kakeknya. Tadi kau bilang itu pemberian suamimu. Jadi kau berfantasi tentangku ya? Aku tidak bisa menyalahkanmu. Dengar semuanya. Mulai sekarang, siapapun yang mendengar rumor, melakukan fitnah, atau perundungan akan berhadapan denganku. Sekarang kembali bekerja. Kau merusak cincin nikahku dan menyentuh istriku. Alisa benar-benar istri Anda? Aduh! Cepat minta maaf padanya. Alisa, aku minta maaf. Aku tidak berpikir jernih. Tolong berbesar hati dan maafkan sikapku tadi. Sudah terlambat. Kau dipecat. Aku ingin kau pergi dari Metra Raya selamanya. Tidak, Pak Budiman. Saya mohon, beri saya kesempatan, Pak. Jika kau menyebar berita soal pernikahanku dengan Alisa, akan kuhabisi kau. Enyah dari hadapanku. Apakah sakit? Jalang beruntung. Apa yang dia lakukan sampai Alif membelanya? Sejak dulu Alif ingin menjadi pelaksana peragaan busana Seasons. Jika aku bisa mewujudkannya, dia pasti akan takluk padaku. Terima kasih atas bantuannya tadi. Tentu saja, kau istriku. Tapi kau ingin merahasiakannya. Apa sekarang kau berubah pikiran? Aku mau jawab iya, tapi bukan aku yang kau cintai, Alif. Aku lebih suka seperti ini. Aku harus bekerja. Pak Budiman, ada petunjuk gadis yang menyelamatkan Anda 3 tahun yang lalu saat kecelakaan. Apa? Terima kasih. Sudah 3 tahun berlalu. Akhirnya aku dapat petunjuk. Di mana dia? Di mana dia? Metra Raya. Temukan dia. Baik.
Jangan mengintip. Oh iya. Hati-hati melangkah. Oh, awas. Aduh. Baik, siap. Semua rancanganmu saat kompetisi waktu itu. Aku minta seseorang mengumpulkannya. Semua rancangan ini disita setelah rumor itu tersebar. Kau percaya padaku? Tentu saja. Kau istriku. Andai seseorang percaya padaku waktu kejadian itu, hidupku pasti akan berbeda. Terima kasih. Itu tidak seberapa. Pak Budiman, Ada apa lagi, Jaya? Nona Herdian mengikuti kompetisi perancang busana tanpa persetujuan Anda. Pemenangnya dapat melaksanakan peragaan busana, tapi kelihatannya Nyonya akan kalah. Ayo. Perancang lain terlalu berbakat. Nona Hardian, perancang utama kita, kalah telak. Alif, aku hanya ingin mewujudkan mimpimu. Apa ini karya terbaik Guru Budiman? Alif, aku ikut malu. Kompetisi belum berakhir. Sampai ada pengumuman. Baiklah, Confucius, tapi perancang busana terbaikmu sudah kalah, yaitu Nona Belinda Hardian. Jadi kurasa ini sudah berakhir. Aku bisa coba? Seorang petugas kebersihan? Berikutnya siapa koki pribadimu? Alisa, ini bukan waktunya pamer. Pak Budiman, rancangan lama saya punya tema yang cocok dengan kompetisi ini. Jadi, saya ingin mencoba jika Anda mengizinkan. Aku memberimu izin untuk mewakili perusahaan. Terima kasih, Pak Budiman. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Sulit dipercaya. Petugas kebersihan melawan perancang adibusana kelas dunia? Alisa, kau tahu siapa lawanmu di kompetisi ini? Mereka semuanya pemenang anugerah Ratna Nirmala Eropa. Sedangkan kau mengepel lantai. Apa yang membuatmu berani mengajukan diri? Belinda, kau sudah membuat malu. Jangan menambah masalah. Tapi Alisa tidak berpengalaman. Kita akan jadi bahan tertawaan. Cukup, diam, mengerti? Kau tahu, masih ada waktu agar tidak dipermalukan. Mereka tidak akan mau lihat karyamu. Jika Alisa kalah, dia akan mencoreng nama perusahaan. Ayo mari kita rayakan selagi sampahnya masih dingin. Bersulang. Alisa, jangan terpengaruh. Aku percaya padamu. Selalu. Alif, hentikan ini sebelum terlambat. Dia tidak akan mengecewakanku. Sihir apa yang dia gunakan pada Alif? Baiklah, mari kita lihat dia dipermalukan di depan umum. Wow. Iya. Ya ampun, gaunnya sangat cantik. Bagaimana bisa? Pemenang malam ini adalah Alisa. Wah, luar biasa. Langsung dapat pemenang. Luar biasa sekali. Keren. Kita menang. Alisa, kau luar biasa. Alisa, kau luar biasa. Kau sangat berbakat. Pekerjaanmu sekarang menyanyikan bakatmu. Aku ingin kau bekerja untukku. Astaga, dia mendapat tawaran dari Lukas Rasid, perancang busana terbaik di seluruh Eropa. Terima kasih, Lukas, tapi
Aku tidak berniat pindah dalam waktu dekat. Baiklah, jika kau berubah pikiran, penawaranku masih berlaku. Selamat. Pak Budiman, Belinda melanggar kebijakan perusahaan dan merusak reputasi kita. Bukankah dia seharusnya dihukum? Alif, aku hanya ingin menang demi perusahaan. Aku melakukannya demi Aku kau. menurunkanmu jadi asisten perancang berlaku segera. Alisa, kemampuanmu luar biasa baik. Aku mempromosikanmu jadi kepala perancang. Gaji awalmu adalah 16 miliar rupiah per tahun. Terima kasih, Alif. Kau layak mendapatkannya. Dia hanya petugas kebersihan dari pelosok. Bagaimana bisa dia dibilang layak? Ayo kita adakan pesta untuk merayakan kesuksesan Alisa. Jaya, aku ingin pestanya di restoran terbaik di Mandara. Alif, bagaimana kalau di wastumu saja? Itu sempurna. Itu Wastunya? Tidak boleh. Jika kami ke sana, semua akan tahu bahwa kami menikah. mungkin lebih baik kita ke bar dekat sini saja. Bar? Payah sekali. Apa kalian tidak penasaran dengan bentuk wastu Alif? Ya, sangat penasaran. Kecuali dia punya kekasih rahasia yang tidak boleh diketahui publik. Baik, sudah diputuskan. Kita ke wastu Alif. Selamat datang, Nyonya Budiman. Gawat, mereka akan tahu bahwa aku istri Alif. Alif dan aku sudah kenal sejak lama. Jadi keluarganya menganggapku sebagai menantu mereka. Karena itulah mereka memanggilku Nyonya Budiman. Tolong jamu mereka semua dengan baik malam ini. Selamat berpesta, selamat bersenang-senang. Bos, mata Anda benar-benar terpaku pada Alisa. Pak Budiman sangat seksi. Jika aku menikahinya dan tinggal di wastu seperti ini, aku akan jadi wanita paling bahagia di dunia. Aku setuju. Aku perlu menyegarkan diri. Kini Alif milikku. Alif? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Minggir. Kau terlalu banyak minum. Biar ku antar ke kamarmu. Ku bilang minggir. Hei Alif, kau juga mabuk? Mau antar ke kamar? Tentu. Wanita sialan. Dia merusak segalanya. Sumpah akan kutunjukkan dirimu yang sebenarnya. Dengar, sepertinya aku lihat seseorang menyelinap ke kamar Alif. Sebentar. Di mana Alisa? Jangan-jangan dia ingin tidur dengannya selagi kita di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita periksa.